Pemirsa, pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini tinggal hitungan hari dan kabarnya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini akan segera berlangsung sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan segera bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Puan Maharani merespon pertanyaan dari wartawan terkait rencana pertemuan Megawati Prabowo yang dikabarkan akan berlangsung pada Kamis 17 Oktober 2024. Namun untuk lokasi dan juga waktunya masih belum terkonfirmasi. Pramono Anung juga sempat menyambangi kediaman dari Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dan kedatangan Pramono menurut Puan Maharani karena diutus oleh Megawati Soekarnoputri untuk menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebelumnya wacana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati ini memang sudah digulirkan berulang kali oleh masing-masing kubu, baik elit Partai Gerindra maupun oleh PDI Perjuangan. Setelah tadi malam ya sempat ada informasi bahwa Prabowo Subianto ini akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, namun tidak jadi pada tadi malam dan kabarnya hari ini, karena hari ini hari yang spesial ya, karena Kamis 17 Oktober merupakan hari ulang tahun dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hari ulang tahun ke-73. Kita sapa dulu, ini ada Bang Daniel Anzar yang sudah bergabung bersama kami. Bang Daniel, kami titip pesan untuk Pak Prabowo, selamat ulang tahun. Kita nyanyiin boleh dulu ya? Selamat ulang tahun. Bang Daniel, sudah bergabung belum Bang Daniel? Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Daniel, halo. Waduh, nampaknya ada Selamat pagi Bang Daniel, jangan sampai kita ulangin lagi nih selamat ulang tahunnya, ucapannya juga nyanyiin Bang Daniel. Baik, nampaknya kita akan coba menghubungi lagi Bang Daniel. Sudah tampak di layar, tapi mungkin tidak mendengar suara dari studio ya. Selain itu, selain Bang Daniel juga, kita sudah kehadiran dua narasumber di studio. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ciko. Bang Ciko. Kemudian juga penuh arti nggak? Ada penuh arti nih, mungkin lagi nyiapin kado atau ada apa gitu. Iya. Ntar mau WA selamat ulang tahun nih. Nggak ada kadonya nih, cukup selamat ulang tahun aja nih Bang. Belum, oke. Kemudian juga ada Mas Adi Praitno, analis politik dari UIN Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Adi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirah. Ya, Bang Ciko. Yes. Jadi ini kan hari baik untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto begitu ya. Ada yang banyak mengatakan ini netizen jangan-jangan ketemuan dengan Bu Mega hari ini sekalian liburan. Apa sih yang membuat pertemuan ini kok nampaknya nggak jadi-jadi? Semalam sudah ada pertemuan internal PDIP di rumah Ibu Mega. Apakah memang ini mencari tanggal baik, waktu baik, tempat baik hari kan ini gitu sejak ya? awal sebenarnya kan yang menerka-nerka kan teman-teman pers, teman-teman media yang menerka-nerka, seperti setiap hari mendapat WA dari teman-teman jurnalis ya kan. Bang hari ini jadi nggak ketemu, katanya ntar malam di sini kok lebih tahu lo dari gua gitu kan, kadang-kadang gitu. Tapi kan kita selalu kalau kita mendengar apa yang disampaikan tokoh-tokoh dari Gerindra maupun dari PDI Perjuangan kan kata-katanya cuma satu, sebelum tanggal 20 ya kan, sebelum tanggal 20 ini kan masih ada tanggal 17, 18, 19 ya kan. Semua udah pada penasaran aja nih. Nah, semua udah pada penasaran, termasuk kita sesungguhnya ya, tetapi pada prinsipnya kita meyakini pertemuan ini akan dilaksanakan. Tapi waktu tepatnya itu masih terus dicari. Ya, kita lihat ya Pak Prabowo kan sibuk ya. Ada pembekalan kemarin, hari sebelumnya memanggil semua orang yang akan didudukan sebagai menteri, wakil menteri maupun kepala badan atau wakil kepala badan. Jadi kita juga mengerti, memahami, dan Ibu Mega sendiri juga banyak kegiatan, terutama untuk memantau semua pilkada di seluruh Indonesia, di mana 45 daerah ini. Dan tapi kita optimis saja lah dalam waktu dekat ya kan. Jadi saya siap-siap terus dalam 3 hari ke depan nih ya dapat WA ya kan. Terus ya. Masa nggak tahu deh off the record deh Bang gitu, background deh Bang, sama-sama nggak tahu gue bilang. Sama-sama menantikan. Sama-sama menantikan. Kita juga sudah bergabung, mudah-mudahan Bang Daniel sudah bisa dengar suara kami, Bang Daniel. Sudah Mbak Sina.
Baik, kita ulangi lagi ya Bang Daniel. Tadi di awal kita sudah sempat menyanyikan lagu ulang tahun untuk Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Prabowo Subianto, Bang Daniel. Ya, nanti saya teruskan dari Mbak Siena dan Mbak Rati. Ya, Terima kasih, baik Bang Daniel. Bang Daniel, begini, kan artinya rencana pertemuan tuh sebenarnya sudah ada sebelum pelantikan 20 Oktober. Kemarin tidak jadi, artinya hari ini kah hari yang spesial bagi Prabowo Subianto dan akan bertemu dengan Megawati Soekarno Putri? Jawaban saya sama tuh dengan Mas Ciko, Mbak Siena. Sama-sama nanti menunggu. Jadi tidak ada yang nggak jadi. Sebenarnya kan informasi yang berkembang di wartawan itu terkait dengan misalnya, oh nanti malam tuh tadi malam ada pertemuan di Tengku Umar segala macam. Itu kan semuanya wartawan kan pasti tanya Mas Ciko juga, Bang Ciko, kemudian tanya ke saya dan macam-macam ya, dengan berbagai dugaan bakal pertemuannya tadi malam dan sebagainya. Yang jelas begini, komunikasi intens sudah dilakukan sebagai pendahuluan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Bahkan Mas Pram sudah bertemu Pak Prabowo sebagai pendahuluan komunikasi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Ini kan pertemuannya dianggap publik akan sangat simbolik, juga pertemuan antar dua negarawan dan sebagainya, akan banyak kebermanfaatan politik, kebermanfaatan untuk publik dan sebagainya, karena akan menentukan tentu anatomi politik kita di 5 tahun ke depan. Tapi yang jelas pertemuan ini akan segera berlangsung dan sebelum Pak Prabowo disumpah pada 20 Oktober nanti. Jadi agaknya media kalau dikasih tahu kan juga nggak seru gitu. Jadi media dan lebih canggih biasanya nanti akan tahu duluan ketimbang Bang Ciko dibandingkan saya gitu misalnya. Justru Bang seru Daniel. Bang kalau dikasih tahu dari sekarang ya di spill kapannya ya. Ini ada kejutan-kejutan manis nampaknya. Bang Daniel, berarti waktu ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan juga Mas Pram, ini juga ada instruksi khusus begitu ya yang disampaikan Pak Prabowo kepada Mas Pram untuk disampaikan Bu Megawati. Berarti memang ini lebih kepada janjian nih kapan ketemuannya begitu? Atau memang ada hal-hal lain yang disampaikan juga? Tidak ada instruksi khusus, tapi yang jelas Mas Pram datang, kemudian menyampaikan pesan tentu ke Pak Prabowo, begitu. Nanti yang jelas agenda dan rencana pertemuan antara kedua tokoh ini segeralah dilaksanakan. Kan ini saling mencocokkan jadwal juga tidak mudah, Mbak. Dua orang tokoh ini juga disibukkan dengan berbagai kesibukan masing-masing. Pak Prabowo bersiap untuk menjelang disumpah sebagai presiden, kemudian juga persiapan pembekalan kabinet, juga finalisasi struktur kabinet dan sebagainya. Jadi mencocok-cocokkan agenda ini sedang dilakukan dan insya Allah akan segera bertemu. Jadi mencocokkan tanggal ya, bukan menunya apa lagi milih menu gitu. Menu spesial apalagi hari ini hari ulang tahun Bang Ciko, tapi Yes. paling tidak ketika Mas Pram diutus oleh Ibu Mega, apa sih sebenarnya yang menjadi poin terutama untuk disampaikan kepada Prabowo Subianto? Saya nggak tahu terlalu detail ya. Pertama tidak diinfokan, ya. Kedua saya juga nggak nanya. Karena memang kan pastinya kalau mereka Wartawan aja yang kepo berarti ya. betul mereka datang ke situ itu bukan urusan kami gitu. Pada intinya pasti ada pesan-pesan yang harus disampaikan, mungkin terkait dengan pertemuan tadi ya, penjadwalan, mungkin juga terkait dengan memberikan semangat untuk Pak Prabowo untuk kemudian menyampaikan bahwa PDI Perjuangan memberikan kesempatan, keleluasaan bagi presiden terpilih tentunya untuk memilih
calon menteri, calon kepala badan, calon wakil menteri dan lain-lain, dan making sure that Pak Prabowo tahu bahwa apapun keputusan PDI Perjuangan ke depan akan berada di dalam kabinet bersama atau tidak, PDI Perjuangan adalah partai yang menginginkan kesuksesan bagi pemerintahan Pak Prabowo. Seperti juga rakyat Indonesia secara keseluruhan, kita harus memberikan kesempatan, harus optimis, harus bisa meyakini bahwa pemerintahan ke depan akan dapat membawa bangsa kita ke arah yang lebih baik, namun tentu tanpa merupakan bahwa kita hidup di sistem demokrasi, di mana tentu nanti ada aspirasi-aspirasi yang berbeda, dan apabila PDI Perjuangan memilih untuk berada di luar kabinet misalnya, dan hanya di parlemen, dan mungkin ada kader kami di yudikatif, itu akan menjadi checks and balances bagi pemerintahan ke depan. Oke, nanti saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat ini juga masih tunggu-tungguan, masih cari waktu yang tepat, masih cari mungkin menu yang tepat, tapi kalau kita melihat kan dari 2 hari lah, 3 hari, ini masuk ke hari keempat pembekalan juga. Tidak ada calon menteri, wakil menteri yang dari PDI Perjuangan. Apakah sebenarnya pertemuan ini yang kenapa sepenting itu sebelum pelantikan gitu loh Mas? Apa yang bisa dimaknai dari hal-hal tersebut? Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung ke Mas Adi. Mas Adi, sebenarnya seberapa penting sih pertemuan ini dilakukan sebelum pelantikan? Kayaknya ya 17, 18, 19 gitu ya. Pokoknya sebelum 20 gitu kan. 19,5. Apa maknanya? Kalaupun memang ada pertemuan, nggak jadi di-prank gitu ya masyarakat Indonesia. Apa pertemuan ini nantinya? Ya, secara politik tentu ada simbol yang ingin disampaikan kepada publik bahwa Prabowo sebelum dilantik tanggal 20 secara politik sudah bernegosiasi, sudah berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan pihak-pihak yang selama ini saling bersaing dan saling berkompetisi. Prabowo ini kan per hari ini satu-satunya yang masih belum bertemu secara formal hanya dengan Megawati Soekarnoputri, dengan elit-elit partai yang lain, ketua umum partai yang lain, terutama yang kalah Pilpres, itu kan sudah sering diekspos dengan Surya Paloh sering, dengan Muhaimin sering, bahkan dengan elit-elit PKS. Ya bolak-balik mereka bertemu. Satu-satunya memang yang ditunggu oleh publik, kapan Megawati Soekarnoputri berjumpa dengan Prabowo Subianto. Apakah endingnya soal koalisi? Apakah endingnya soal kerjasama politik, entah itu di kabinet, entah itu di parlemen atau di pilkada? Itu persoalan teknis tentu saja. Tapi Prabowo yang dipersepsikan sebagai pemimpin yang zero enemy, tidak ingin meninggalkan satupun musuh politik, tentu dalam konteks ini dibaca sangat penting betapa pertemuan itu harus dilakukan sebelum pelantikan 20 Oktober. Jadi ini semacam soft launching bagi Prabowo sebagai pemimpin yang ingin merangkul semua pihak, itu satu ya. Nah yang kedua, jangan-jangan memang kedua tokoh ini sudah saling jumpa ya. Kan perjumpaan itu kan tidak harus komunikasi dilancar gitu ya. Betul, bahwa perjumpaan itu kan tidak harus makan nasi goreng bersama atau ngeteh bersama. Kan sekarang begitu banyak instrumen yang memudahkan antar orang, antar tokoh untuk saling berjumpa. Bisa video call, bisa pakai Zoom, bisa hal-hal yang lain yang sebenarnya pembicaraannya itu soal apapun sudah bisa disampaikan secara terbuka. Dan saya termasuk yang cukup hakul yakin bahwa elit-elit PDIP dengan elit-elit Gerindra itu satu sama yang lain sudah saling berkomunikasi sejak lama. Undang-undang MD3 ketika tidak direvisi itu menegaskan hubungan PDIP, hubungan Gerindra, Prabowo dan Megawati itu baik-baik saja. Kalau tidak baik-baik saja, mestinya Undang-Undang MD3 itu diubah. Dan posisi Ketua DPR belum tentu itu DPI punya dimiliki oleh PDIP kembali. Seperti 2014 yang lalu. Termasuk misalnya betul tidak ada kader PDIP yang datang ke rumah Pak Prabowo sehari 2 hari yang lalu. Tapi kan orang melihat ada sosok ya non partai yang teridentifikasi menjadi bagian dari PDIP sejak lama. Bahkan disebut-sebut Bu Sri Mulyani dari dulu dianggap sebagai PDIP kan. Dalam tanda kutip ya. Walaupun nggak punya KTA gitu ya, tapi betul. Tapi dianggap memiliki kedekatan secara politik, meski kita tahu bahwa Sri Mulyani juga siapapun presidennya selalu adalah Menteri Keuangan. Yang ingin saya tegaskan adalah hal-hal yang semacam ini sebenarnya bahwa kenapa keinginan publik kepo gitu, ingin tahu soal bagaimana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati itu dilakukan sebelum tanggal 20. Ini tentu Prabowo ingin menegaskan, publik juga ingin tahu siapa sebenarnya pihak-pihak yang secara politik sudah selesai atau tidak dengan Prabowo Subianto. Kalau sudah tanggal 20 Oktober, orang sudah tak lagi bicara tentang romantisme, orang tak lagi bicara tentang
bagaimana membangun kebersamaan. Prabowo sudah berpikir bagaimana menterinya yang dilantik, wakil menterinya yang dilantik, itu mampu mengakselerasi semua visi misi dan janji politiknya dengan cepat, secepat-cepatnya. Tak lagi bicara tentang rekonsiliasi, tak lagi bicara tentang ketemu. Fokusnya udah beda ya. Jadi harus selesai sebelum itu ya. Fokusnya sudah beda. Jadi ibarat pertandingan bola ini lapangan sudah oke dan sudah kondusif, sehingga tak ada lagi persoalan-persoalan residu pilpres itu yang kemudian layak untuk dikhawatirkan. Saya kira di situ memang konteksnya. Oleh karena itu memang Bang Ciko dan kita semua, Rati dan Sira, Bang Dhanil, ya sebenarnya kalau mau jujur pertemuan Prabowo dan Megawati mungkin hanya sebatas simbolik dan formalitas, karena saya kira pembicaraan jadi dua arah. kebutuhan untuk memperlihatkan ke publik bahwa dua tokoh bangsa ini sudah tidak ada lagi sisa-sisa pilpres begitu ya. Betul, karena memang publik kita, masyarakat kita secara umum, kalau tidak ada pertemuan secara formal dan simbolik, itu bukan dianggap sebagai pertemuan yang sesungguhnya. Jadi ketemu itu harus tatap muka, makan nasi goreng bareng, nah itu berjumpa. Kalau pakai Zoom, pakai video call, ini nggak jumpa ini nggak jumpa, ini virtual. Ini bukan sesuatu yang menjadi tradisi dalam kehidupan kita. Jadi ini yang saya kira memang sedang ditunggu betul. Ya, ditunggu banget. Bang Dhanil, tadi kita sudah dengarkan kalau dari Mas Adi mengatakan jangan-jangan nih komunikasi memang sudah terjalin, mungkin via Zoom, video call sudah saling menyapa, saling bertukar pikiran, kemudian komunikasi dengan baik termasuk juga dengan ajakan-ajakan yang selalu digaungkan oleh Prabowo Subianto. Apakah memang komunikasi itu sudah ada atau berdasarkan dengan statement yang dikatakan oleh adik dari Prabowo Subianto, Pak Hashim menyatakan bahwa sebenarnya Prabowo sudah ingin bertemu dengan Megawati sejak 2 tahun yang lalu, Bang Dhanil? Iya, sepanjang sepengetahuan saya ya ada komunikasi ya, tapi sudah lama sekali begitu, sebelum Pilpres, itu pun via telepon dan sebagainya. Tapi yang jelas hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ini kan secara pribadi tidak ada masalah. Artinya beliau berdua punya hubungan yang baik, kemudian punya komunikasi yang baik. Hanya saja memang ada dinamika politik yang kemudian membuat beliau berdua harus berbeda, dan itu hal yang biasa dan saling mafhum sebenarnya satu dengan lainnya. Di satu momentum Pak Prabowo berbeda sikap politik dengan Ibu Megawati, di momentum yang lain nanti bisa bersama kembali, kemudian bekerja bersama dan sebagainya. Dan begitulah memang para tokoh politik. Yang paling penting adalah bagaimana keduanya itu menunjukkan kedewasaan, keteladanan kepada publik, supaya setiap perbedaan itu selalu berusaha dicari titik temunya. Di setiap dinamika itu selalu dicari keseimbangannya. Jadi itulah sebenarnya yang sedang terjadi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati saat ini. Baik, Bang Dhanil, kalau berbicara pertemuan Prabowo dan juga Ibu Mega ini, tadi juga disampaikan oleh Mas Adi bahwa sebenarnya apakah ini pertemuan hanya dalam arti memuaskan publik saja yang selama ini bertanya-tanya kapan nih pertemuan antara keduanya, atau memang sebenarnya ada pembahasan terkait nantinya PDIP walaupun tidak di dalam pemerintahan Prabowo Gibran tapi adalah begitu, ada mungkin kerjasama politik di situ yang akan dibahas secara lebih mendalam? Pasti dua tokoh politik bertemu, satu presiden yang akan memimpin, satu lagi mantan presiden bertemu, pastilah ada pembahasan politik, pastilah ada pembahasan urusan kebangsaan dan sebagainya. Jadi yang jelas pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo pasti menghasilkan keputusan politik yang signifikan, baik itu berpengaruh terhadap kabinet Pak Prabowo nantinya, juga tentu berpengaruh terhadap posisi PDIP secara politik ke depan. Jadi kita tunggu saja, dan saya yakin ada ada kebermanfaatannya untuk publik, kebermanfaatannya untuk dinamika politik kita ke depan.
Baik, kalau tadi dari Bang Daniel bilang mengatakan bahwa akan ada keputusan, kebermanfaatan, artinya juga termasuk dengan posisi PDI Perjuangan. Bang Ciko? Ya insya Allah mungkin begitu, itu kan agenda-agenda yang kita prediksikan akan menjadi bahan pembicaraan, tapi kan di luar itu juga pasti ada yang kita nggak tahu ya. Kemudian Pak Prabowo dan Bu Mega tentu sebagai kawan lama juga memiliki hubungan historis yang begitu panjang, ya kan, saling membantu, saling mendukung, saling berseberangan dan lain-lain. Nah, ini kan menarik sekali dibandingkan dengan hubungan keduanya mungkin dengan tokoh-tokoh partai politik lain gitu di Indonesia. Dan ini memang yang menjadi suatu hal yang tunggu-tunggu. Tapi kalau saya bicara soal tadi komunikasi antara keduanya, kan komunikasi itu tidak harus antar keduanya langsung. Komunikasi itu bisa dalam berbentuk cerminan dari kerjasama politik, misalnya Partai Gerindra dan PDI Perjuangan di Pilkada serentak ini, gitu, yang begitu lancar gitu. Kita tidak pernah mengatakan jangan bekerja sama dengan Gerindra, atau Ibu tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Itu artinya komunikasi itu lancar, hubungan itu baik-baik saja. Kita lihat di DPR RI bagaimana tadi MD3 yang pertama, yang kedua alat kelengkapan dewan. Sekarang juga udah terbentuk beberapa komisi baru di mana pimpinan komisinya paling banyak dibandingkan dengan partai-partai lain adalah dari PDI Perjuangan, dan itu semua lancar dinegosiasikan tanpa ada gejolak-gejolak. Tentu kan itu artinya bahwa hubungan ini sangat baik, dan yang kita suka dan masyarakat juga kita harapkan untuk positif melihatnya, bahwa ke depan walaupun misalkan keputusan PDI Perjuangan tetap berada di luar kabinet, tetapi tentunya kita akan menjadi dalam tanda kutip ya oposisi yang konstruktif gitu, bukan sekedar semua kebijakan dari pemerintahan Pak Prabowo lalu kita menjadi kontra terhadap itu, tetapi kita justru akan mengawal yang baik-baik, tapi kita akan memberikan masukan dan mengcounter dengan aspirasi dan kebijakan yang alternatif yang lebih baik lagi gitu. Itu hal yang saya rasa kita butuhkan bersama, karena kita tahu sekarang negeri kita sebenarnya nggak terlalu baik dalam hal ekonomi misalnya di dalam negeri dan juga di luar negeri. Kita tahu ada persoalan geopolitik yang nggak kunjung selesai, dan bagaimana posisi Indonesia di mata dunia internasional itu sangat penting, dan kita harus jaga bersama lah, baik itu kita menjadi pengawal tapi juga kadang-kadang menjadi pemberi alternatif dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Oke, Mas Adi, kalau berbicara tadi Bang Daniel juga mengatakan kayaknya nggak mungkin kalau dua tokoh bangsa dan juga ketua umum partai politik, satu presiden terpilih, satu mantan presiden, nggak ngomongin politik, nggak ngomongin kerjasama politik. Ini kayaknya nggak mungkin. Nah, kalau Mas Adi melihatnya seperti apa? Ya, saya kira hakul yakin saya 1000% setuju dengan apa yang disampaikan oleh salah satu calon pembantunya Pak Prabowo ini, Bang Daniel kan, yang insya Allah akan dilantik. Amin. Menteri maksudnya gitu ya. Kan kemarin salah satu yang dipanggil toh, ini doa yang baik, ini harapan yang optimis gitu. Karena Bang Daniel kan sebagai sosok yang menurut saya cukup dekat juga dengan Pak Prabowo ya. Nah, yang ingin saya katakan bahwa kerjasama politik itu ya pastinya all in ya. Ada yang sifatnya elektoral, bisa politik yang day to day yang terkait dengan pilkada, pilpres, ataupun komposisi menteri, atau bicara tentang bagaimana membangun Indonesia ke depan secara kolektif ya. Karena kalau kita mendengar narasi-narasi elit dan kondisi politik secara nasional, secara internasional ini kan tidak baik-baik saja. Terjadi perang di mana-mana yang ini dikhawatirkan akan berdampak secara signifikan. Maka tidak mengherankan kalau para calon pembantu Pak Prabowo itu kan kemarin ada pelatihan di Pembekalan itu pembekalan di Hambalang. Kalau kita sekilas misalnya info dari kawan-kawan media, itu materinya berat-berat itu. Geopolitik, betul, tentang bagaimana menumbuhkan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Kayaknya banyak yang berbahasa Inggris itu. Pelatihan dari luar ini kayak sekolah S2, S3. Kan kalau menteri-menteri zakar kabinet kan sudah profesional, nampaknya juga nggak. Mestinya urusan begitu gampang lah ya. Nggak perlu translator. Nah itu yang saya kira pasti ada kerjasama yang menurut saya dibicarakan secara umum. Cuma secara politik menurut saya menarik. Kenapa pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto ini selalu dinanti? Ini menunjukkan ada kekuatan politik besar yang mestinya harus dipertemukan. Orang tidak terlampau galau, tidak terlampau kepo, misalnya
kapan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden PKS. Ya. Terlampau cuek ataupun ia cenderung tidak mau bertanya-tanya kapan kira-kira Prabowo Subianto itu bertemu dengan Muhaimin atau dengan Surya Paloh. Orang menganggap bertemu ataupun tidak bertemu nggak ada persoalan apapun. Biasa-biasa Tapi saja kok dengan gitu ya. PDIP ini kok agak sesuatu Mungkin itu yang kejawab, spesial mungkin gitu. kejawab juga pertanyaan masyarakat, PDIP ini akan menjadi bagian dari pemerintah Prabowo atau berdiri di oposisi Kayak di luar. mungkin. Itu lain hal ya sebenarnya. PDIP mau di luar atau di dalam kan tergantung PDIP dan tergantung apakah akan ada tawaran dari Pak Prabowo Subianto. Artinya apa dong kalau gitu masyarakat Ya menanti-menantikan ini apa tentu sosok pertemuan menyangkut dua ini? PDIP sebagai partai pemenang pileg itu penting. Suara kursinya terbanyak per hari ini sekalipun pilpres. Ini sepertinya juga menyangkut apapun Megawati ini adalah mantan presiden. Kemudian kita juga tahu bahwa seringkali kita mendengar statement Prabowo Subianto akan membangun silaturahmi politik dengan mantan-mantan presiden. Bahkan Bang Dhanil berulang kali sejak lama mengatakan pentingnya ide presidensial club yang ingin mengakomodasi begitu banyak pikiran success story dari presiden-presiden sebelumnya. Ya. Ini yang saya kira memang menjelaskan kenapa pertemuan Megawati dengan Prabowo, Prabowo dengan Megawati, kapankah ini jumpa? Kan kira-kira begitu, Pak. Pas itu yang sebenarnya Akankah paling malam banyak. ini gitu ya? Ini tentu menyangkut soal personality dari Megawati. Dulu sempat bekerja sama, ingin maju Pilpres 2009. Ini juga menyangkut Megawati mantan presiden dan adalah anaknya Bung Karno. Dan adalah ketua umum partai yang hari ini itu menang Pileg. Jadi variabel-variabel ini yang seringkali menjadi penguat kenapa pertemuan Megawati dengan Prabowo Subianto itu paling banyak dinanti. Meski secara politik juga ini kan nggak ada urusannya dengan masyarakat di bawah kan kira-kira begitu. Ini murni konsumsi elit, tapi secara simbolik masyarakat kita kan ingin melihat bahwa pemimpin kita itu akur. Nah, meski di seberang yang lain ada yang kemudian berharap kalau di antara pertemuan antara Megawati dan Prabowo menarik juga kalau ada Pak Jokowi di situ kan ngobrol bertiga tentang kondisi bangsa dan tentang negara. Makin menarik lagi kalau Pak SBY nimbrung. Itu cocok Bang Dhanil saya kira untuk disampaikan secara terbuka. Bang Dhanil nampaknya Iya, sudah agenda-agenda lain Cuman ya. masalahnya Bang Jiko enggak dulu deh gitu kalau Bang Jiko. Jadi mungkin nggak, atau mungkin tadi dikatakan pertemuan tidak hanya Bu Mega sama Pak Prabowo, tapi juga ada Pak Jokowi tadi harapannya, Wah, iya. Pak SBY gitu. Rasa-rasanya enggak ya. Rasa-rasanya ya. Nanti nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena saya sudah bilang tadi, ini hubungan keduanya ini kan berbeda dengan hubungan antara mereka dengan tokoh-tokoh politik lain gitu. Ini bukan bermaksud mengatakan bahwa ada hubungan yang tidak baik. Ada dengan gap yang lain, gitu bukan, lah bukan. ya. Tapi kan kadang-kadang kalau kita teman lama ya udah 30, 40, 50 tahun kenal, saling kenal, kan beda omongannya dengan siapa-siapa yang baru kita kenal 10 tahun, ya kan 15 tahun gitu. Jadi ntar pada lihat-lihatan lah, kok dia nggak nyambung banget sih gitu ya. Jadi saya rasa pertemuan dua tokoh ini tadi yang perlu digarisbawahi betul memang, dan kita juga harus ingat bahwa Ibu Megawati adalah presiden kelima, ya kan, artinya Pak Prabowo juga mungkin ingin menggali informasi dan masukan-masukan yang wejangan-wejangan, atau juga sebaliknya gitu, Ibu Megawati ingin mendengar apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo nih 5 tahun ke depan. Jadi kita nantikan ya. Kita tunggu ya, apakah malam ini kejadian atau masih ada sampai 19 ya? 19. Ciko ya, masih ada waktu ya. Terima kasih banyak Bang Ciko, kemudian juga Mas Adi dan juga tadi Bang Daniel sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, assalamualaikum. Pemirsa, usai jeda kami masih akan menginformasikan di mana pada hari ini juga akan ada pembekalan terhadap para calon wakil menteri. Informasinya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda.